Selamat sore rekan-rekan, kembali bersama saya Marulitua Sinambela. Hari ini adalah hari Senin, tepatnya pada tanggal 18 November 2024. Jam di laptop saya menunjukkan pukul 17:12 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ada pun agenda kita pada saat ini adalah akan melakukan review dari produk-produk yang sudah kita prediksi, apakah sesuai dengan prediksi berdasarkan fundamental dan juga berdasarkan teknikal. Nah, di sini cukup banyak produk yang kita sajikan yang akan kita bedah pada sore hari ini. Pertama adalah New Zealand US Dollar. New Zealand US Dollar pastinya ini ada data juga yang sudah keluar hari ini tadi pagi, dan juga Euro, Pound Sterling, Australia Dollar, US Dollar Kanadian, dan emas XAU US Dollar. Kita akan kupas satu-satu. Nah, kenapa perlu belajar? Kenapa perlu melakukan review dari analisa? Supaya bisa membuktikan tingkat akurasi yang akan menolong kita untuk melakukan money management. Pertama adalah, kalau kita melihat dari New Zealand US Dollar, sudah kita jelaskan bahwa tren itu mengalami penurunan dan faktanya berlanjut seperti yang rekan-rekan perhatikan di monitor. Dia benar-benar mengikuti dalam pemetaan harga yang benar-benar turun, rekan-rekan. Nah, sekalipun kalau misalkan kita melihat dari laporan indeks harga produsen IHP, inputnya untuk kuartal per kuartal untuk TR3 itu kan dia kan hijau sebenarnya. Pertanyaannya, tetapi kan itu hijau tapi harganya bukan naik Pak, turun. Ya, karena salah satu ciri data itu ada yang datanya itu bersifat temporary, jadi tidak permanen. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan, dan memang ini berada pada komposisi penurunan harga. Kalau demikian, apa yang kita ambil? Berarti kalau kita berposisi sebagai seorang trader untuk New Zealand US Dollar, kalau saya pribadi, saya akan tetap memilih menjadi seorang seller dengan risiko di money management resisten 3 di 0.5899 rekan-rekan. Dengan target profit contohnya, kita bisa mengambil di 5818, atau misalkan rekan-rekan menunggu sampai di garis ini di 5800 juga bisa sebenarnya. Jadi untuk New Zealand US Dollar itu sudah settle. Kemudian kita memperhatikan juga untuk Australia US Dollar, rekan-rekan. Pergerakannya sesuai dengan yang kita prediksi, yaitu di dalam tren mengalami penurunan. Jadi dia belum mengalami rebound. Nah, tetapi rekan-rekan perlu waspadai apabila berposisi sebagai seorang seller untuk Australia US Dollar ini, rekan-rekan. Nah, ini perlu diwaspadai apabila berposisi sebagai seller, yaitu pada resisten 3 di 0.6497 rekan-rekan, karena bila mana ini ditembus maka akan terjadi pembalikan arah, kira-kira demikian. Nah, terus kalau berposisi sebagai buyer yang perlu dijaga di 0.6420 rekan-rekan. Jadi untuk Australia Dollar US Dollar itu settle. Nah, kita kemarin juga sempat membahas di Euro US Dollar. Euro US Dollar, bukan kemarin kalau nggak salah tadi malam itu, hari Minggu Itu kan ada beberapa pidato dari ECB, tapi bukan yang pusat ECB-nya the Guindos, sama pidato dari Buba mau Derer namanya. Sama juga ada laporan dari neraca perdagangan untuk September. Itu kan kalau kita melihat itu kan hijau semua 12,58. Tapi karena memang trennya mengalami penurunan, kita bisa melihat bahwa reboundnya tidak seberapa efektif.
Nah, tetapi nanti malam ini perlu diwaspadai apabila pidato ECB lainnya ini keluar, rekan-rekan yang berposisi sebagai seller perlu diwaspadai yang di 1.06 ya, karena bila mana ini ditembus maka akan terjadi rebound, berpotensi rebound. Nah, money managementnya kalau yang berposisi sebagai buyer di 1.046 Oke. Untuk euro settle sekarang kita belajari lagi untuk US dollar Kanadian. US dollar Kanadian ya sama ya, berposisi dia buyer, tetap naik dia ke atas rekan-rekan. Nah, itu nanti malam jam 8.15 ya. Yang rekan-rekan berposisi seller waspadai ya untuk resisten 3 itu di 1.1414 rekan-rekan ya. Karena bila mana itu tembus akan ada perubahan tren lagi, dia akan lebih tinggi. Yang berposisi sebagai buyers ya itu sebenarnya akan happy ya, karena memang uptrend dia modelnya. Jadi risikonya itu di resisten ini, support 3 untuk money managementnya di 1.400 ya rekan-rekan ya untuk US dollar Canadian settle. Nah, sekarang kita membahas untuk pound sterling US dollar. Pound sterling US dollar rekan-rekan. Nah, itu nanti ada data jam 9 ya. Itu adalah data PDB, produk domestik bruto untuk bulanan, NIESR untuk laporan Oktober ya rekan-rekan. Nah, di sini kan trennya kan tren turun. Nah, dengan laporan PDB, produk domestik bruto nanti rekan-rekan yang berposisi sebagai buyer waspadai di support 1.2532 rekan-rekan ya. Ya, karena bila mana itu tembus maka akan pola ini berlanjut, karena memang saat ini polanya kan membentuk pola turun rekan-rekan. Nah, yang euro tadi jangan lupa jam 9 juga ada pidato dari wakil gubernur Buba Jerman ya, Bach. Nah, itu yang euro tadi yang di sini ya rekan-rekan. Itu perlu diwaspadai fundamental. Nah, sekarang kita berbicara tentang emas. Hari ini kan tidak banyak berita yang kita bisa lihat yang akan mempengaruhi emas. Itu dulu ya rekan-rekan. Tetapi jangan lupa, sekalipun tidak ada yang high impact atau medium impact, nah tetap harus diwaspadai karena nanti jam 10, jam 22 itu ada beberapa announcement data sampai jam 11:30 ya rekan-rekan. Nah, yaitu untuk indeks pasar perumahan NAHB untuk November, dan juga ada yang akan bicara dari Goolsbee ya, dan yang cukup kencang nantinya itu mempengaruhi dari lelang surat utang per 3 bulan dan per 6 bulan ya untuk intervalnya. Nah, itu jam 23.30 rekan-rekan. Bagaimana kita kalau berposisi sebagai seorang seller? Nah, ini yang rekan-rekan yang perlu diperhatikan ya. Sekarang, nah kalau kita memperhatikan dari zona atau tren ini, sederhana apabila rekan-rekan menggunakan tools ini, artinya kita tidak perlu lagi pusing-pusing ya, pusing-pusing untuk melihat ini harga mau kemana dan bagaimana. Cukup sederhana cara penggunaannya ya rekan-rekan, tinggal kita tambahkan saja, kita perpanjang saja, kita bikin jadi expansion. Oke, saya coba buatkan contohnya begini, tinggal ditarik aja, di drag dia ke sini. Oke, di drag. Oke, rekan-rekan perhatikan ya. Nah, jika nanti ini di break sama dia ke atas, oke, saya coba besarkan dulu rekan-rekan. Oke, nah ini rekan-rekan, ini kan harga bergerak di saat ini running di 2591 ya rekan-rekan. Nah, apabila nanti di resisten 3 ini ditembus yang di 2585 rekan-rekan, nah yang rekan-rekan berposisi seller itu perlu diwaspadai ya, karena ini hati-hati untuk tren yang di bagian atas 2612 nih rekan-rekan ya. Nah, contohnya kalau misalkan kita menggunakan channel kembali, kita lihat dia bergerakannya, dia kan modelnya kan begini ya, cukup jelas sebenarnya ya, cukup jelas ya. Channelnya ini ditembus break, dan dia akan mengikuti channel yang
menuju level area di 2585 ya rekan-rekan. Simple kok cara penggunaannya, rekan-rekan nggak bertele-tele. Artinya ya contohnya kita pasang ini, nah itu dia akan lebih kelihatan arah pergerakannya. Jadi rekan-rekan, potensinya itu adalah jika dia konsisten menembus break daripada trendline ini, ya kita bisa melihat di 2585 atau juga di target terdekat di level area 2612 rekan-rekan. Jadi resikonya yang perlu dijaga di 2542. Nah, berhubung karena datanya tidak banyak, makanya kalau kita memperhatikan dari pergerakan harga emas pada saat running ini rekan-rekan perhatikan ini cukup sempit range pergerakan harganya. Nah, tetapi ya cukup jelas, kalau menurut saya sih di laptop saya ini cukup jelas ya. Artinya kalau misalkan ada yang bilang pergerakan harga itu tidak jelas, tapi di laptop saya cukup jelas kalau menurut saya, karena bisa kita petakan ya, bisa kita mapping atau kita petakan. Saya lebih suka menggunakan kalimat pemetaan ya, dipetakan bahwa harga itu cukup baik pergerakannya. Nah, ini saya coba ini lagi ya. Oh, sudah maksimal ya rekan-rekan. Oke, rekan-rekan, ini bersifat edukasi ya, disclaimer on. Jadi saya tidak terlibat, tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi dari rekan-rekan, karena ini hanya menginspirasi. Nah, jangan lupa rekan-rekan, supaya rekan-rekan kita yang lain kebagian, jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe, kemudian like, komen, dan share juga ke teman-teman kita. Siapa tahu mereka butuh bantuan, siapa tahu mereka butuh inspirasi. Kan banyak orang yang suntuk, pikiran udah buntu kalau sudah ke floating gitu. Nah, subscribe aja, info dia untuk menonton ini. Nonton dulu ya, jangan ditelan mentah-mentah ya rekan-rekan, karena kalau ditelan mentah-mentah itu tidak baik untuk rekan-rekan sendiri. Oke, ini tadi pekerjaan saya belum selesai. Oke, ini saya perbaiki dulu ya. Sekarang running di 2592. Oke, ini berposisi di sini rekan-rekan. Kemudian yang ini, oke, saya coba. Oke, di sini dia ya rekan-rekan ya. Oke, saya coba bikin lebih detail deh. Oke, ini di sini dan ini di sini rekan-rekan. Oke, tampilannya menjadi seperti ini. Jadi ada detail-detailnya kelihatan ya rekan-rekan. Nah, di sini tidak terlalu banyak garis, karena semakin banyak garis ya akan semakin bingung ya, lari-larinya ya bukan keuntungan yang didapatkan, tapi garis kerugian nantinya ya. Nah, itu hati-hati ya rekan-rekannya. Nah, itu level-level harga ini diperhatikan saja rekan-rekan. Semoga bermanfaat ya rekan-rekan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada rekan-rekan yang lainnya. Tetap diperhatikan update dari fundamental yang ada. Nah, ada selalu orang yang bertanya, Pak, itu softwarenya didapat di mana? Nah, itu dia tuh ya. Jadi free untuk student. Ya japri saja. Ada yang berminat nanti japri saja ya. Semoga bermanfaat. Selamat sore, happy trading, dan cuan terus.